Soal hukum keperawatan maternitas masih asing di kepala? Tentu saja jangan ya guys. So, kali ini kita akan membahas soal hukum keperawatan maternitas. Semangat buat kalian pejuang hukum tahun 2025. Semoga lulus ya. Oke, langsung saja ya kita bahas soal hukum maternitas. Here we go. Soal pertama. Seorang ibu datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Berapakah taksiran persalinan pada ibu hamil dengan HPHT 23 November 2024? Oke guys, soal pertama ini tentang taksiran pada ibu hamil, taksiran persalinan pada ibu hamil. Ini biasanya muncul di hukum sih guys, biasanya ya. Dan di sini dijelaskan bahwa HPHT-nya ibunya ini 23 November 2024. Berarti kira-kira taksiran persalinannya gimana untuk menentukan taksiran persalinan? Itu ada dua caranya ya guys. Cara yang pertama, kalau bulannya Januari sampai Maret berarti harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9. Sudah. Kemudian cara yang kedua, kalau HPHT-nya itu dari bulan April sampai Desember berarti harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Simple, gitu saja cuma pertambahan ya. Pertambahan dan pengurangan. Sekarang kita cocokkan dengan soal ya. Di sini HPHT-nya itu 23 November. Berarti dia masuk cara yang kedua. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya ya. Berarti harinya ditambah 7. 23 ditambah 7 sama dengan 30 ya. 23 tambah 7 sama dengan 30. Kemudian November ini bulan ke-11. Berarti 11 dikurangi 3 berapa? 8. Bulan ke-8 bulan apa? Bulan Agustus ya, bulan Agustus. Kemudian tahunnya ditambah 1, 2024 tambah 1 berarti 2025. Berarti taksiran persalinan pada ibu hamil ini 30 Agustus 2025. Sesimpel itu guys, mudah kan? Cuma tambah kurang. Oke, easy. Berarti jawabannya yang A guys. Oke, kita sudah dapat jawaban soal nomor 1. Sekarang lanjut soal kedua. Seorang perempuan berusia 29 tahun hamil anak pertama infartu kala 2 DRS mengatakan ingin meneran. Hasil pemeriksaan pembukaan lengkap, porsio tidak teraba, kepala di Hodge 4, ketuban negatif. Setelah dipimpin meneran selama 20 menit, kepala janin lahir dan memeriksa tali pusat. Apakah langkah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Oke, gimana? Sudah dapat jawabannya, guys? Ini tentang SOP ya. Di sini dijelaskan itu ibunya sudah infartu kala 2, sudah ingin meneran. Dan setelah dipimpin meneran selama 20 menit, kepala janin lahir dan memeriksa lilitan tali pusat. Berarti perawatnya sudah memeriksa tali pusat ya, sudah melahirkan kepala dan memeriksa lilitan tali pusat. Hal selanjutnya yang perlu dilakukan apa? Iya, jawabannya yang D. Menunggu putaran paksi luar. Ini ya, ini SOP sederhananya. Apa? Langkah-langkah sederhananya. Itu. Yang pertama, setelah kepala bayi keluar, ini yang pertama setelah kepala bayi keluar, kemudian kita periksa lilitan tali pusat ya. Tali pusat kita periksa. Kemudian tunggu putaran paksi luar. Setelah itu kita melahirkan bahu. Ini untuk langkah-langkah sederhananya ya. Ini untuk SOP sederhananya guys. Seperti itu. Berarti jawaban nomor 2 yang paling benar yaitu yang D. Menunggu putaran paksi luar. Gitu ya guys. Oke. Sekarang kita lanjut soal ketiga. Seorang ibu telah melahirkan secara spontan pada pukul 22.00 tanggal 23 Januari 2024. Saat dinas malam pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.00, Anda melakukan pengkajian fisik pada ibu tersebut. Bagaimanakah hasil normal dari tinggi fundus uteri pada ibu tersebut? Oke, gimana? Sudah dapat jawaban soal nomor 3 guys? Ini tentang mengukur fundus uteri pada pasien postpartus ya. Karena di sini dijelaskan seorang ibu telah melahirkan secara spontan. Dan yang perlu kita lihat, yang perlu kita benar-benar lihat itu di jamnya guys, di jamnya. Di sini jamnya itu 22.00 tanggal 23 Januari. Kemudian kebesokannya dia diperiksa
pada jam 11.00. 24 Januari kan berarti keesokannya. Berarti selisihnya berapa jam itu guys? Dari jam 10 malam ke jam 11. Berapa jam? Ya, 13 jam ya. 13 jam. Berarti ini ya, kata kuncinya itu gini untuk menentukan fundus uteri. Jadi setelah melahirkan, tinggi fundus uteri itu 2 cm di bawah pusat guys, atau di bawah umbilikus ya. 2 cm di bawah umbilikus. Kemudian setelah 12 jam dia akan kembali lagi jadi 1 cm di atas pusat ya. Dia setelah 12 jam dia naik lagi 1 cm di atas pusat dan akan turun 1 cm setiap harinya. Jadi setiap harinya akan turun 1 cm. Berarti di kasus ini kalau 13 jam berarti fundus uterinya ada di mana? Iya, berarti dia masih ada di 1 cm di atas pusat guys. Berarti jawabannya yang D ya guys, 1 jari di atas pusat. Karena dia masih 13 jam. Oke, paham nggak? Paham lah ya, mudah ini. Dan setiap harinya itu akan menurun lagi 1 cm, 1 cm. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal ke-4. Seorang perempuan dengan P1A0 postpartum spontan 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian pemeriksaan didapatkan data bayi dalam kondisi sehat, klien secara umum sehat, TTV dalam kondisi stabil, kandung kemih teraba penuh, daerah simpisis tidak nyaman, hasil palpasi didapatkan TFU setinggi pusat, konsistensi rahim lunak, kontraksi jelek. Apakah prioritas utama tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, gimana? Apa jawaban kalian? Jadi kita harus benar-benar amati kasus soalnya ini ya. Di sini itu dia postpartum ya, 5 jam postpartum. Kondisi bayinya sehat, kliennya secara umum sehat, TTV dalam kondisi stabil, kandung kemih teraba penuh, daerah simpisis tidak nyaman, hasil palpasi didapatkan TFU setinggi pusat, konsistensi rahim lunak, kontraksi jelek. Apakah prioritas utama ya? Hal yang pertama kali yang perlu dilakukan kalau kondisinya seperti ini apa guys? Ini jelas ya, itu jawabannya yang E guys, kosongkan kandung kemih. Oke, jadi kenapa jawabannya yang E, kosongkan kandung kemih? Karena di soal ini kan dijelaskan bahwa kandung kemihnya teraba penuh. Hubungannya apa? Ini ya, ini anatominya, anatomi di tubuhnya. Mereka bertiga antara kandung kemih, uterus atau rahimnya dan usus ya, ada usus di sini, itu kayak bersamaan tempatnya, posisinya hampir sama. Jadi kalau salah satunya lebih dominan, lebih besar, bisa menekan yang lainnya. Jadi kalau kalau kandung kemihnya itu penuh, itu bisa menekan uterusnya atau rahimnya. Sehingga rahimnya jadi lunak dan kontraksinya jelek, kurang bagus gitu guys. Jadi hal pertama kali dalam kasus ini yang perlu dilakukan ialah kosongkan kandung kemih. Gitu. Bisa kan, masuk kan? Jadi jawabannya yang E ya guys. Nah, baru kalau soalnya itu ternyata kandung kemihnya tidak penuh dan kontraksinya jelek, berarti hal yang harus kita lakukan, yang harus kita prioritaskan itu message uterus gitu ya. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjut soal kelima. Seorang perempuan berusia 29 tahun hamil anak pertama, G1 P0A0, usia kehamilannya 39 minggu, datang diantar oleh suaminya dengan keluhan nyeri di perutnya sejak 3 jam yang lalu disertai pengeluaran darah bercampur lendir. 2 jam kemudian saat dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pembukaan sudah lengkap. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? Oke, apa jawaban kalian guys? Ini tentang SOP lagi ya, SOP lagi. Tapi beda dari yang tadi, ini kasusnya pasiennya datang dengan keluhan nyeri dan ada pengeluaran darah bercampur lendir, kemudian 2 jam kemudian saat dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil pembukaan sudah lengkap. Berarti hal yang harus dilakukan setelah pembukaan lengkap apa? Jawabannya yang
Iya, jawabannya itu yang D guys, amniotomi. Apa itu amniotomi? Jadi amniotomi itu pemecahan selaput ketuban. Itu amniotomi, pemecahan selaput ketuban. Di soal, di kasus kan tidak dijelaskan bahwa selaput ketubannya itu sudah pecah atau belum. Di sana cuma dijelaskan bahwa ibunya ini sudah pembukaan lengkap. Jadi hal yang harus dilakukan itu sesuai SOP yang harus segera dilakukan itu pemecahan selaput ketuban. Jadi jawabannya yang D, amniotomi atau pemecahan selaput ketuban. Oke, coba kita bahas opsi jawaban yang lain. Yang A, pemeriksaan DJJ. Ini kurang tepat ya guys, karena ini sudah kita lakukan ya. Pasti kita sering lakukan pada ibu yang hampir melakukan persalinan. Tapi kalau sesuai SOP, jika pembukaannya sudah lengkap, harus kita segera lakukan amniotomi. Kemudian menganjurkan ibu untuk meneran. Nah, keinginan meneran ini ada jika selaput ketubannya itu sudah pecah guys. Jadi jangan kita anjurkan meneran dulu jika ibu tidak ingin meneran. Karena itu bisa menyebabkan pembekakan pada vaginanya ya guys. Kemudian memposisikan ibu untuk terlentang. Ini posisi ibunya sudah terlentang ya dia seharusnya. Jadi tidak perlu kita memposisikan ibu untuk terlentang kembali. Jadi jawaban yang C kurang tepat. Kemudian jawaban yang E, bersiap menunggu kepala bayi crowning. Tentu salah ya guys, karena ketubannya saja belum pecah. Jadi kita memang harus pecahkan dulu, baru kepala bayi ada timingnya nanti dia bisa crowning. Gitu ya, jadi jawaban soal nomor 5 ini yang D, amniotomi. Oke, bisa ya? Oke, sekarang kita lanjut soal ke-6. Seorang perempuan usia 23 tahun G1P0A0 hamil 10 minggu dirawat dengan keluhan mual dan muntah. Hasil pengkajian pasien tanpa lemah, mata terlihat agak cekung, mukosa bibir kering, TD 100/60 mmHg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 37,4 Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, apa nih guys? Ini soal terakhir mudah ya. Ini tentang diagnosis keperawatan. Sudah makanan setiap hari ya. Jadi di sini keluhannya, tentu kalau kita menentukan diagnosa kita harus tahu DSDU-nya. DS-nya pasien mengeluh mual dan muntah. Kemudian DU-nya pasien lemah, mata terlihat cekung, mukosa bibir kering, tensinya 100/60, nadinya 88, nafas ya normal, suhu juga normal lah. Apa itu? Diagnosis yang bisa ditegakkan dari 5 pilihan jawaban ini jelas ya. Iya, jawabannya yang C, defisit volume cairan. Karena dari data itu sudah jelas banget ya, pasiennya lemah, matanya agak cekung, kemudian mukosa bibirnya kering, TD-nya 100/60 dan nadi 88 kali per menit. Berarti itu menuju ke defisit volume cairan. Kan pasiennya mengalami mual dan muntah. Ansietas tentu tidak ya, kecemasan, tidak ada data yang menunjukkan bahwa pasiennya ini mengalami ansietas. Gangguan pola tidur juga sama, tidak ada data yang mendukung untuk ditegakkan diagnosis ini. Intoleransi aktivitas, gangguan perfusi jaringan juga jauh ya guys, tidak ada data-data yang mendukung satupun. Jadi mudah ini ya, paling tepat pasti dia defisit volume cairan. Jawabannya yang C. Oke guys, ini sudah jadi soal terakhir kita untuk soal latihan UKOM keperawatan maternitas. Semoga berkah ilmunya dan lulus UKOM tahun ini ya guys. Oke, see you, bye.